Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan upaya pemberantasan korupsi yang beranggotakan saya, Farhan Alfarani Putro, NIM A11 2022 14165. Saya Victor Wahyu Nugroho dengan NIM A11 2022 14176. Pendahuluan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuk-bentuk meliputi penyuapan, penggelapan, dan nepotisme. Korupsi merugikan negara secara finansial dan mengganggu proses demokrasi serta keadilan sosial. Korupsi merusak masyarakat dan ekonomi dan menghilangkan sumber daya publik dari pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta lembaga publik. Korupsi juga mengikatkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Faktor penyebab korupsi. Sistem hukum yang lemah di Indonesia menjadi faktor utama tingginya angka korupsi. Penegakan hukum yang tidak tegas dan ikonsisten mungkin pelaku korupsi lolos dari hukum. Selain itu, kurang transparan dan akuntabilitas dalam administrasi publik memperparah situasi. Korupsi yang telah mengakar di masyarakat menjadi hambatan dalam pemberantasan, seringkali dianggap normal dan bagian dari sistem. Kurangnya pengawasan dan kontrol internal di lembaga pemerintah memungkinkan tindakan korupsi terjadi tanpa terdeteksi. Lalu strategi pemberantasan korupsi. Untuk memberantas korupsi, peningkatan kualitas regulasi dan peraturan yang lebih ketat sangat penting. Regulasi yang jelas dan tegas dapat menguras peluang korupsi. Pemerintah harus berkomitmen memperbaiki sistem hukum dan peraturan serta memastikan penegakan secara konsisten. Penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK juga penting. KPK harus dilakukan dengan sumber daya yang memadai dan kebebasan dari tekanan politik. Selain itu, penerapan teknologi seperti e-governance dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Lalu peran lembaga anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan wewenang menyidik, dan menuntut kasus korupsi. Dukungan publik dan politik yang kuat sangat penting bagi efektif KPK. Selain KPK, kejaksaan dan kepolisian juga berperan dalam penyelidikan penuntutan kasus korupsi. Bekerja sama dalam proses ini. Pengadilan tidak pidana korupsi (Tipikor) atau Tipikor berfungsi dalam proses peradilan, memastikan pelaku korupsi mendapatkan hukum yang adil. Selanjutnya, contoh kasus korupsi di Indonesia. Kasus BLBI dan EKTP adalah contoh nyata korupsi di Indonesia. BLBI melibatkan penyalahgunaan dana bantuan likuiditas untuk bank-bank pada krisis ekonomi 1997 sampai 1998 menyebabkan kerugian besar bagi negara. Sementara itu, kasus EKTP menyoroti korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik yang seharusnya meningkatkan efisiensi data kependudukan, namun malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
Kedua, kasus ini mencerminkan kompleksitas masalah korupsi di berbagai sektor, bahkan di proyek-proyek yang seharusnya untuk kepentingan publik. Next. Untuk selanjutnya, upaya internasional dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama internasional yang difasilitasi oleh organisasi seperti PBB dan Interpol. UNCAC adalah konvensi PBB yang menetapkan standar global untuk pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama lintas negara dalam memerangi korupsi. Ini memungkinkan negara-negara di seluruh dunia untuk bersama-sama mengambil langkah konkret dalam upaya pemberantasan korupsi secara efektif. Selanjutnya, ada tantangan dan hambatan. Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk perlawanan dari pelaku korupsi yang menggunakan kekuatan politik dan ekonomi untuk menghalangi penegakan hukum. Kurangnya dukungan politik dan sumber daya yang terbatas, seperti dana dan personel, juga melemahkan lembaga anti korupsi. Ancaman dan intimidasi terhadap pejabat anti korupsi menjadi masalah serius yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan perlindungan dan dukungan yang kuat bagi para penegak hukum. Next. Selanjutnya ada rekomendasi dan langkah ke depan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting. Ini melibatkan pendidikan anti korupsi, kampanye kesadaran publik, dan keterlibatan dalam pengawasan serta pelaporan kasus korupsi. Reformasi birokrasi juga diperlukan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, penguatan sistem hukum yang tegas dan adil penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi serta sama internasional yang lebih baik juga diperlukan untuk menghadapi korupsi lintas negara. Semua langkah ini diharapkan dapat memajukan Indonesia maju menuju lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Next. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemberantasan korupsi memerlukan komitmen bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun komunitas internasional. Kolaborasi yang kuat dan konsisten yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas korupsi. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperbaiki sistem hukum dan regulasi serta mendukung lembaga anti korupsi. Aktif masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Masyarakat yang sadar dan berani melaporkan kasus korupsi dapat menjadi kekuatan besar dalam pemberantasan korupsi. Dengan komitmen bersama dan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi. Mungkin itu saja dari presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.